Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah, yaitu majelis Al-Qur'an ya. Di mana kita di sini berusaha untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hamzah wasol ya, hamzah al-wasol yang memasuki fi'il. Di mana jika ada hamzah wasol yang memasuki fi'il, di situ ada dua kemungkinan untuk dibaca ya. Kalau kita membaca pertama, ya membaca dari kata yang dimulai dari hamzah wasol yang masuk ke dalam fiil, itu ada dua cara. Ya. Pertama dibaca dengan domah. Ya, hamzah wasolnya dibaca dengan domah apabila huruf ketiga dari fiil tersebut domah. Ya. Contohnya seperti urqud ya, urqud, undur ya, ujtusat, ud'u, dan seterusnya. Ini jika huruf yang ketiga dari fiil tersebut dhammah. Ya, yang pertama jadi dibaca dhammah apabila huruf yang ketiga dari fiil tersebut dhammah. Kemungkinan yang kedua, hamzah wasol dibaca dengan kasroh ya. Kapan ini dilakukan? Ya, kapan dibaca dengan kasroh? Yaitu apabila huruf yang ketiga itu bukan dhammah asli. Ya, jadi bisa, kalau bukan dhammah berarti kan bisa fathah, bisa kasroh, ataupun bukan dhammah yang asli. Ya, ya contoh seperti isbir, ya. Isbir, ikshif. Ini karena huruf ketiganya adalah kasroh. Istaghfir, ya. Ittaqu, ittaqau. Ini karena huruf ketiganya fathah, ya. Atau ibnu, imshu, itu. Ini karena huruf ketiganya itu dhammah, tapi dhammahnya karena arid, karena keadaan ya, bukan karena asli. Nah, jadi ada dua kemungkinan saja hamzah wasol yang masuk fiil itu dibaca ya. Yang pertama dibaca dhammah dan yang kedua dibaca kasroh. Selanjutnya kita pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang hamzah al-wasol yang masuk ke dalam isim ya. Yang masuk ke dalam isim. Bagaimana cara bacanya ya? Ini lebih mudah insyaallah. Harakatu hamzatul wasl 'inda bad'i bil asma. Harokat hamzah wasl apabila masuk ke dalam isim ya. Jadi dia ada di isim yang pertama ya, huruf-huruf. Jadi hamzah wasl ini merupakan huruf pertama daripada isim. Bagaimana cara membacanya? Takunu hamzatul wasli fil asma'i maksuratan daiman. Maksuratun daiman. Jadi hamzah wasl yang masuk ke dalam isim itu selalu kasroh. Ya, jadi cuma satu aja kemungkinannya, hanya dibaca kasroh saja. Ya, contoh ibna Maryam, ibna Maryam. Jadi dia masuk ke dalam ini ya, kata ini, kata ibna itu kan isim. Ya. Ibna Maryam, ini bacanya ismuhul masih, ya, ismuhul masih. Ini hamzah wasl yang terdapat dalam kata isim, kata yang termasuk isim. Ini dibaca imro'atun.
istikbaron, ya. Kenapa ini isim bukan fiil? Ada yang tahu? Karena di sini ada tanwin, ya. Istighfaru, ya ini juga sama, ini isim juga, istighfaru. Ini selalu semuanya dibaca dengan kasroh saja, ya. Ingat, jadi kalau ada hamzah wasal masuk ke dalam isim, maka cuma ada satu kemungkinan, satu cara bacaan saja, yaitu dibaca dengan kasroh. Contoh lain ada sebetulnya banyak, ya, enggak ada yang di enggak cuma yang ada di PDF ini, ada isnain, isnata, ya. Tambih haula harakatir ra fi kalimati imru'un, ya. Ini catatan untuk harokat pada huruf ro yang terdapat pada kata imru'un, ya. Imru'un termasuk isim kan, ya, imru'un. Jadi di dalam Al-Quran huruf ro-nya itu nanti bisa kita jumpai dalam keadaan fathah, bisa kita jumpai dalam keadaan dhamma, atau bisa kita jumpai dalam keadaan kasroh, ya. Itu tergantung daripada kedudukan kata tersebut dalam ayat. Tatba'u ra harakatu ma ba'daha ay harakatul i'rab fi hadhihi al-kalimah faqat wa yubda'u bi hamzatiha maksurah. Jadi huruf ra itu pada kata imru'un atau imro'an, ya, imru'un, ya, pada imru'un, huruf ra-nya, ya, itu bisa berubah, terkadang bisa dibaca fathah, bisa dibaca dhamma, atau dibaca kasroh, tergantung dari i'rab daripada kata tersebut dalam ayat, ya. Contoh, imro'asau, ya, imro'asau. Kalau hamzah wasalnya tetap kasroh, ya, hamzah wasalnya tetap kasroh. Jadi kita bicarakan di sini adalah keadaan huruf ro-nya, huruf ro, bukan hamzah. Kalau hamzah wasal selalu dibaca kasroh jika memasuki isim. Kali ini khusus untuk kata ini aja, imru'un, huruf ro-nya itu bisa berubah menjadi fathah, contohnya pada kata imro'asau, atau bisa menjadi dhammah, ya. Ini mru'un halak, ya, ini mru'un halak. Ini dhammah. Ya. Huruf ro-nya, ya, di sini, ya, huruf ro-nya itu dhammah. Kalau tadi itu fathah, atau bisa juga menjadi kasroh. Contoh pada kata ayat, pada ayat likulli mri'im minhum, likulli mri'im minhum maktasaba minal itsm. Ya, sini, ya, kasroh, ya. Ya, tergantung apa kedudukan kata tersebut di dalam ayat tersebut sebagai apa, ya. Apakah sebagai fa'il, atau sebagai majrur, atau sebagai maf'ul, ya. Tidak masalah, insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang terakhir mengenai hamzah wasal, yaitu hamzah wasal yang masuk ke dalam huruf. Dukhulu hamzatil wasli alal huruf. Masuknya hamzah wasal ke dalam huruf. Tadkhulu hamzatul wasli ala harfin wahidin huwa lam muta'arif wa takunu maftuhatun daiman. Jadi hamzah wasal yang masuk ke dalam huruf itu cuma satu saja, yaitu huruf lam ta'rif, huruf lam, ya, huruf lam at-ta'rif. Jadi lam yang menunjukkan untuk isim ma'rifat, ya, mengkhususkan satu isim. Jadi kita mengenal isim itu ada isim ma'rifah, ada isim nakirah, ya. Isim ma'rifah biasanya ditandai dengan bisa dimasuki dengan lam ta'rif ini, ya. Kalau ada kata isim kemasukan dengan lam ta'rif seperti misalnya al-kitabu, ya. Al-kitabu, maka
Alkitab ini adalah sebagai isim ma'rifah. Udah mengkhususkan diri. Alkitab artinya kan buku. Ya, buku. Tapi kalau udah ditambahi kata al, ya, udah ditambah dengan kata al, yang namanya al ini adalah lam ta'rif namanya ya. Huruf lam ini adalah lam ta'rif, maka ini kata Alkitab sudah menjadi isim yang ma'rifah, yang tertentu, yang udah spesial, khusus ya. Tidak sembarangan kitab. Ya. Beda dengan kitabun yang masih nakiroh, yang masih di tanwin ya. Kitabun ya, dengan tanwin. Ini namanya kitabun, namanya isim nakiroh. Ya. Nama yang belum khusus, berarti masih umum. Ya, semua kitab. Semua kitab. Kalau Alkitabu berarti kitab tertentu aja, ya, tidak sembarangan. Nah, itu al ini itu dinamakan dengan lam ta'rif gitu ya. Ini termasuk huruf. Ini hamzah wasol yang ada di depannya, ya. Nah, jika ada hamzah wasol yang masuk ke dalam lam ta'rif, ya, dalam ta'rif ini biasanya masuk dalam isim ya, dan menjadi tanda daripada isim. Kita udah pernah belajar ya sebelumnya bahwa di antara ciri isim apa? Kemasukan dengan alif lam ya. Alif lam ta'rif. Jika ada hamzah wasal yang masuk ke dalam huruf lam ta'rif, maka hanya satu aja kemungkinannya, cuma dibaca fathah. Ya, dibaca apa? Fathah ya. Contoh tadi al-kitabu ya. Al-ardu, al-jibal, al-jibalu ya harusnya. Tapi mungkin kan ini ayat ya. Allahu, alladzina ya. Banyak al-mu'minun, as-salatu, az-zakatu dan seterusnya. Pokoknya intinya kalau kita menjumpai ada di situ ada hamzah wasal, setelahnya ada lam, lamnya lam ta'rif ya. Maka bacalah hamzah wasal dengan fathah. Ya. Baik, dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan tentang masalah hamzah wasal ya. Ya, hamzah wasal ditandai dengan huruf alif, di atasnya ada kepala shad ya. Dan tidak diberi harokat apapun. Baik fathah, baik dhammah maupun kasroh atau sukun tidak ada ya. Jadi kosong daripada harokat. Hanya ini aja tandanya ya. Ini kalau ada ya, ini kalau yang ditulis di mushaf cetakan Timur Tengah. Ya biasanya seperti ini tanda hamzah wasal. Selanjutnya kita akan pelajari tentang hamzatul qata' ya, hamzatul qata'. Hamzatul qata' ya. Hiyal hamzatul lati tantiqu fi bad'il kalami wa waslihi wa waqfihi. Jadi hamzah qata' ya, itu adalah hamzah yang diucapkan di awal kata ya. Di awal kata dia diucapkan, begitu juga ketika disambung dengan kata sebelumnya juga tetap diucapkan, termasuk ketika waqaf juga diucapkan ya. Nah, ini berbeda dengan hamzah wasal ya. Kalau hamzah wasal itu hanya diucapkan di permulaan saja ya, ketika mau memulai dari kata tersebut baru diucapkan. Tapi ketika diwasolkan tidak. Ketika diwasolkan dia itu hilang, tidak dibaca. Namun kalau hamzah al-qata' dia selalu dibaca kapanpun ya. Mau dibaca di permulaan, mau dibaca disambung dengan sebelumnya, ataupun mau berhenti tetap harus dibaca ya. Dan biasanya hamzah qata' itu diberi tanda kepala ini apa? Kepala ngain ya. Kepala ngain di atasnya seperti ini ya. Ini sebetulnya adalah simbol daripada ngain.
Ya, mungkin barangkali diambil dari sini ya kata ini ya. Ya. Tapi kemudian dibuang ekornya ya, tinggal kepalanya yang tersisa ya. Ini ditaruh di atas alif untuk membedakan dengan hamzah wasol. Dan biasanya kalau hamzah qata itu ada harokat ya. Terkadang dikasih fathah atau dhamma, atau jika dia kasroh dia ada di bawah hamzah wasolnya. Coba perhatikan ya di mushaf. Ya, atau terkadang sukun ya. Sukun kita jumpai juga sukun. Ya, seperti ini. Ini adalah hamzah al-qata. Contoh ya. Ini ada hamzah qata namanya. Ada harokat fathah di situ. Fa'arada, ini kalau di awal ya, di awal kata. Fa'arada, hamzahnya ada di tengah. Tetap dibaca. Yu'minun ya, hamzahnya juga ada di huruf yang kedua. Yu'minun dalam keadaan sukun. Tetap dibaca. Yasha'u ya, juga tetap dibaca. Kalau berhenti pun juga tetap dibaca. Dibacanya yasha' ya, disukunkan. Ya, insya Allah jelas ya perbedaannya ya antara hamzah wasol dengan hamzah al-qata ya. Qaidah la tajma'ul arabu fi kalamiha baina hamzataini thaniyatihima sakinatun. Fa in wujida dzalika fi kalamihim abdalu al-hamzata tsaniyah as-sakinah harfa mad mujanisun li harakatil hamzatil ula. Jadi kita harus tahu kaidah daripada bahasa Arab ya. Jadi orang Arab itu tidak menggabungkan dalam percakapan sehari-hari ya, dalam perkataan mereka antara dua hamzah di mana keduanya itu sukun. Ya, di mana keduanya itu sukun, dua hamzah itu sukun. Ada dua hamzah di mana hamzah yang kedua adalah sukun ya. Hamzah yang kedua itu sukun. Apabila dijumpai demikian ya, dalam satu kata pada dua hamzah yang keduanya itu sukun, maka mereka itu akan mengganti huruf hamzah yang kedua itu dengan huruf mad ya. Huruf hamzah yang kedua itu diganti dengan huruf mad yang sejenis dengan harokat hamzah yang pertama ya. Sekali lagi, jadi di dalam bahasa Arab, orang Arab itu tidak menggabungkan ya, tidak menggabungkan antara dua huruf hamzah dalam satu kata ya, di mana hamzah yang kedua itu sukun. Hamzah yang kedua itu sukun, itu tidak mungkin dibaca demikian. Lantas apa yang akan dibaca? Jadi diganti hamzah yang kedua itu dengan huruf mad. Huruf mad kan ada 3 ya. Ada alif, ada ya sukun, sebelumnya kasroh, dan wawu sukun sebelumnya dhammah ya. Jadi diganti dengan salah satu daripada 3 huruf mad ini. Nah, bagaimana kita bisa memilih? Dilihat huruf hamzah yang pertama apa harokatnya. Ya, jika huruf harokat hamzah yang pertama adalah fathah, maka diganti dengan alif hamzah yang kedua ini. Kalau huruf hamzah yang pertama adalah kasroh, maka berarti diganti dengan huruf ya. Ya. Dan apabila huruf hamzah yang pertama dhamma, maka hamzah yang kedua diganti dengan wawu ya. Contoh ya. Kata utu. Itu aslinya adalah uktu. Aslinya adalah uktu ya. Jadi ini aslinya seperti ini nih. Ya, jadi ada 2 hamzah. Hamzah yang kedua itu sukun. Uktu, tapi itu berat ya. Berat bagi lisan untuk mengucapkan demikian. Uktu. Sehingga untuk meringankannya itu diganti hamzah yang kedua itu dengan huruf mad.
huruf mat yang sesuai, ya, disesuaikan dengan huruf hamzah yang pertama. Hamzah yang pertama domah kan ya, maka huruf yang sesuai adalah dengan wawu, ya, sehingga menjadi utu. Kalimat aminu aslinya adalah aminu, ya, hamzah yang keduanya itu sukun, dan ini berat bagi lisan, ya, untuk diucapkan. Makanya hamzah yang kedua itu diganti dengan huruf mat yang lebih ringan. Dalam hal ini diganti dengan alif, ya. Kenapa alif? Karena huruf hamzah yang pertama itu fathah, ya, harokatnya fathah a, ya. Sehingga yang cocok adalah dengan alif, sehingga menjadi aminu, bukan aminu tapi aminu, itu lebih ringan. Contoh yang berikutnya adalah pada kata imana, ya. Imana aslinya adalah imana, hamzah yang kedua diganti dengan huruf ya, ya. Diganti ya karena apa? Karena hamzah yang pertama kasroh, ya, yang sesuai adalah dengan ya, sehingga menjadi imana, ya, imana. Ini contoh yang apa? Yang terdapat di dalam Al-Quran itu ada beberapa, ya, yang tidak hanya ini aja. Adam juga sama, ya. Adam itu aslinya adalah Adam, gitu. Tapi kemudian menjadi diganti dengan huruf hamzah kedua diganti menjadi huruf mat, ya, diganti dengan alif menjadi Adam. Ya, nanti bisa dicari lagi contoh lain yang seperti ini. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk selanjutnya, ya, di sini diterangkan tentang dukhulu hamzatil wasl, dukhulu hamzatul wasl, dukhulu hamzatil wasli ala hamzati qat'i sakinah. Masuknya huruf hamzah wasl ke dalam huruf hamzah qata' yang sukun. Ya, ini judulnya. Masuknya huruf hamzah wasl ke dalam huruf hamzah qata' yang sukun. Bagaimana caranya itu, ya? Pasti akan dijumpai demikian. Ainda bad'i nubdilu hamzatal qat'i as-sakinah harfa maddin mujanisin li harakati hamzatil wasli. Jadi apabila kita mau memulai hamzah wasl di mana huruf setelahnya itu ada hamzah qata', ya. Huruf hamzah qata'nya itu sukun, maka, ya, kita di sini adalah memulai dengan huruf mat, ya, diganti dengan huruf matnya. Jadi huruf hamzah qata'nya itu diganti dengan huruf mat, ya. Sesuai dengan hamzah wasalnya, ya. Contoh, ya. Alladzi tumina amanatahu, ya, ini di sini. Di surat Al-Baqarah, ya, ayat 283. Barangkali mungkin ada yang ditanyakan, ya, ada yang bertanya, coba dimulai dari sini bagaimana cara bacanya, ya. Ya. Cara membaca ini kata ini. Di sini ini kan ada hamzah wasol, ya. Hamzah wasol. Setelahnya ada hamzah qata', ya. Taunya qata' ini di mana? Bagaimana tahu ini hamzah qata'? Ada sukun, ya. Karena hamzah wasol tidak mungkin ada sukun, ini ada sukunnya. Berarti itu hamzah qata', dan itu ada tandanya gini, kepala ain, ya. Ada kepala ain. Itu adalah ciri daripada hamzah qata' ini di sini, ya. Kepala ain.
di atas huruf wawu, ya. Karena hamzah itu bisa di atas alif, bisa di atas wawu, bisa di atas ya, ya. Nah, di sini dikatakan ya, jadi hamzah qata'nya itu diganti dengan huruf mad, ya. Diganti dengan huruf mad sesuai dengan hamzah wasol, ya. Nah, di sini kita lihat ini kan kata ini ya, utumin itu kan dia fiil, ya. Fiil ini. Kita ingat kaidahnya, kalau hamzah wasal masuk ke dalam fiil, ya, dilihat huruf yang ketiga, ya. Huruf yang ketiganya apa? Kalau huruf ketiganya dhammah, maka dibaca dhammah, ya. Ini di sini huruf ketiganya adalah dhammah asli, ya. Sehingga ini huruf hamzah wasalnya dibaca dhammah. Baik, setelahnya ada hamzah qata', ya. Ada hamzah qata'nya sukun. Nah, ini harus diganti dengan huruf mad. Huruf madnya harus disesuaikan dengan hamzah wasol yang tadi dibaca dhammah, sehingga yang pas adalah diganti dengan huruf wawu. Sehingga dibacanya utumina amanatah, ya. Utumin. Bukan utumin, ya. Hati-hati. Yang baca utumin salah. Keliru. Yang baca utumin salah atau keliru, ya. Kenapa keliru? Ya, kita ingat kaidahnya ini. Kaidah ini harus dihafalkan ini, ya. Ini penting kaidah ini. Ya, coba ada yang tahu kaidahnya, coba disebutin apa kaidahnya. Yang tadi saya sampaikan, kaidahnya apa di sini? Dibaca wasal ya. Kaidah nih, kaidah ya, tidak boleh menggabungkan dua hamzah dalam satu kata, di mana hamzah yang kedua itu sukun. Maka hamzah yang kedua ganti dengan huruf mad. Masya Allah, ahsan. Ya, seperti itu, ya. Jadi tidak boleh menggabungkan antara dua hamzah di mana hamzah yang kedua itu ada hamzah sukun. Hamzah sukun harus diganti dengan huruf mad. Ini penting kaidah ini. Nah, jadi kita tidak perlu dibingungkan masalah ini. Seperti ini juga misalnya contoh yang kedua, yaqulu dzalli. Ini kalau dibaca sambungkan yaqulu dzalli gitu, ya. Yaqulu dzalli. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya kita memulai dari kata dari sini, ya, dimulai. Ini jangan dibaca yang ini, ya. Tapi dimulai dari sini. Bagaimana cara bacanya? Maka seperti tadi itu. Ini kita lihat kan di sini ada hamzah wasol, setelahnya ada hamzah qata', ya. Yang harus pertama kita lihat, kita cari dulu hamzah wasol itu harokatnya apa di sini. Ya, kita ingat ini kan masuk ke dalam fiil, ya. Otomatis kita harus ingat caranya huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga adalah fathah, ya, idza. Berarti dia dibaca kasrah, i. Ya. Hamzah qata'nya harus diganti dengan huruf mad, ya. Karena huruf hamzah wasolnya itu harokatnya kasrah, otomatis ya diganti dengan yang sesuai adalah dengan ya, ya. Sehingga dibacanya idzalli, ya. Idzalli. Contoh berikutnya, ya, pada ayat liqa'ana'ti biqur'an. Liqa'ana'ti biqur'an. Kalau mau dimulai dari kata ini, ya, ini jangan dibaca sini. Jadi di sini itu juga sama kaidahnya seperti tadi, ya. Pertama kita harus menentukan harokat hamzah wasol ini apa harokatnya nih, ya. Ini dulu yang penting, ya. Ini kan dia masuk ke fiil lagi dia, ya. Huruf ketiganya kasroh, otomatis dia dibaca kasroh, ya. Ya, hamzah qata'nya yang sukun diganti dengan apa?
Ya, alif atau wawu? Ya. Iya. Ya, dengan ya, benar ya. Karena yang sesuai dengan kasroh adalah ya. Sehingga di sini dibacanya iti bi Quran. Iti bi Quran. Ingat, jadi jangan ada yang baca iti bi Quran ya. Yang baca iti bi Quran itu salah. Ya. Dulu kita juga demikian. Dulu kita enggak tahu dulu. Dulu kita ketika membaca di sini ya bacanya iti bi Quran. Ternyata itu salah, keliru ya. Yang benar iti bi Quran. Contoh lain, ya solihu tina bima. Ini juga sama ya. Pertama harus kita tentukan hamzah wasolnya ya. Hamzah wasolnya di sini dia harus dibaca kasroh. Kenapa? Karena huruf ketiganya kasroh ya. Setelah ketemu hamzah kotoknya yang sukun tadi itu diganti dengan huruf ya ya. Jadi dibacanya itina. Itina. Bukan itina tapi itina. Kalau ini kalau udah terkenal ya, contoh yang terakhir ya. Ituni. Bacanya ituni. Seperti itu dulu insya Allah pada pertemuan hari ini. Soal kita akan teruskan pembahasan masih mengenai hamzah kotok dan hamzah wasol ya. Insya Allah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum.